Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriana Virginia Otunino, nomor regis 331181126, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengendalian intern. Hakikat pengendalian intern terbagi menjadi 3, yaitu pertimbangan auditor atas pengendalian intern, yang kedua siklus akuntansi, yang ketiga hal-hal lain terkait pengendalian intern. Definisi pengendalian intern yaitu proses yang dipengaruhi oleh direksi, manajemen, dan pegawai lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang ketiga, ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Pertimbangan auditor dalam penjagaan aktiva, yaitu perolehan, penggunaan, dan penjumlahan atau penghentian pemakaian aktiva yang tidak diotorisasi, umumnya dibatasi hanya yang relevan dengan keandalan pelaporan keuangan. Pertimbangan utama auditor, yaitu pengendalian khusus berdampak asersi laporan keuangan bukan pada penggolongannya, tetapi ke dalam komponen tertentu. Komponen pengendalian internal dibagi menjadi 5, yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua penafsiran risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pemantauan. 1. Lingkungan pengendalian, yaitu menetapkan corak suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya, yaitu lingkungan pengendalian yang merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua, penaksiran risiko, yaitu identifikasi entitas dan analisis tahun serta risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk susunan dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga, aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang empat, informasi dan komunikasi, pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dalam waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang kelima, pemantauan, yaitu proses yang menentukan kualitas kinerja atau pengendalian intern sepanjang waktu. Keterbatasan pengendaliannya itu yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan bisa salah. Yang kedua, pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Yang ketiga, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara 2 orang atau lebih. Keterbatasan pengendalian intern dibagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama, manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Yang kedua, biaya pengendalian entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan pengendalian tersebut. Yang ketiga, arti istiadat kultur dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen namun tidak merupakan pencegahan yang bersifat mutlak. Pertimbangan auditor atas pengendalian intern. Yang pertama, pengendalian dalam plan. Pertimbangan menyeluruh auditor harus mendapatkan pemahaman masing-masing dari 5 komponen pengendalian internal yang cukup untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan suatu audit laporan keuangan dan apakah pengendalian tersebut telah dioperasikan. Pertimbangan dalam plan, yaitu auditor mempertimbangkan penafsiran risiko bahwa pertimbangan tentang materialitas dan kompleksitas dan kecanggihan operasi entitas dan sistem, termasuk apakah metode pengendalian pengelolaan informasi didasarkan pada prosedur manual yang terlepas dari komputer atau sangat tergantung pada pengendalian
berbasis komputer dalam merencanakan pengujian substantif. Pertimbangan dalam plan. Yang pertama, faktor lingkungan pengendalian, yaitu integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetisi atau partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab kebijakan praktik sumber daya manusia. Pemahaman yang dibutuhkan auditor memahami sikap atau kesalahan dan tindakan manajemen dan Dewan Komisaris terhadap pengendalian internet dengan mempertimbangkan substansi pengendalian maupun dampaknya secara kolektif. Pertimbangan dalam plan yang kedua adalah penaksiran risiko. Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi, analisis, dan manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Risiko-risiko relevan terhadap pelaporan keuangan meliputi yang pertama, perubahan dalam lingkungan operasi, personal baru, sistem informasi yang baru diperbaiki, teknologi baru, lini produk atau aktivitas operasi, standar akuntansi baku. Pemahaman yang dibutuhkan auditor memahami bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan dan memutuskan tentang tindakan yang ditunjukkan risiko tersebut. Pemahaman yang dibutuhkan auditor yang pertama, pada waktu auditor memperoleh pemahaman tentang komponen lain, ikatan akuntansi juga memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian, misalnya dalam memperoleh pemahaman tentang dokumen catatan terhadap pengolahan dalam sistem laporan keuangan yang berkaitan dengan kas. Auditor juga mungkin menyadari bahwa rekening bank telah direkonsiliasi. 3. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan yang 4 bagian, yaitu yang pertama, review terhadap kinerja finansial atau interview atau EF. B. Pengolahan informasi. Yang ketiga, pengendalian fisik atas aset. Yang keempat, pemisahan tugas atau otorisasi pencatatan penjagaan aset. 2. Auditor harus mempertimbangkan apakah diperlukan pemahaman terhadap tahap untuk memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian audit plan. Yang ketiga, biasanya audit plan tidak mengisyaratkan pemahaman atas aktivitas pengendalian yang berkaitan dengan setiap saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam keuangan atau setiap asersi yang relevan dengan saldo akun, transaksi, dan pengungkapan tersebut. Sekian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.